Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya mau bikin kue nastar gitu ya. Nah, ini dia. Saya lagi mau masukin margarin atau blue band. Saya pakainya blue band. Pokoknya takarannya ini takaran sendok gitu ya. Nanti lebih jelasnya saya simpan di deskripsi box ya. Resepnya takarannya kayak gitu. Nah, ini dia saya lagi masukin mentega atau blue band. Ini saya pakainya satu bungkus, kalau nggak salah satu bungkus ini pas saya takar di tempat yang kecil itu pokoknya 250 gram gitu ya. Pokoknya saya pakainya satu bungkus aja. Terus di situ ada telur, saya pakainya 3, ada ada apa? Gula halus, ada tepung maizena, ada tepung terigu. Tepung terigunya saya pakai segitiga biru gitu. Terus itu di sebelah sana ada apa namanya? Selai nanas yang udah saya bulet-buletin kecil-kecil, terus udah saya taruh di apa namanya? Kulkas juga biar agak padat gitu ya. Nah, ini pokoknya yang pertama kali ini masukin margarin. Margarinnya dimasukin, terus yang keduanya gula halus ya. Saya pakainya gula halus itu 7 sendok makan. Pokoknya ini takarannya takaran sendok. Saya juga kurang tahu ini berapa timbangannya, soalnya saya nggak pakai timbangan ya. Jadi ini resepnya itu benar-benar pakai takaran sendok ya. Tapi ini dijamin insya Allah berbentuk gitu. Apa ya namanya ya? Berbentuk sempurna lah gitu ya. Nah, ini dia margarin sama gula halusnya diaduk sampai rata. Nah, sekarang ini ini dia pakai pengocok telur ya, lebih enak gitu. Lebih cepet juga, lebih menyatu lah kayak gitu. Nah, ini dia saya nastar ini mau pakai teflon, masih saya coba pakai teflon. Kalau kemarin saya yang coba itu tetap pakai teflon, tapi dalamnya belum pakai nanas, jadi masih utuh ya, masih percobaan lah. Kalau ini benerannya kayak gitu ya. Pokoknya diaduk sampai rata, sampai creamy gitu, sampai berubah warna gitu ya, berubah warna agak pucat kayak gitu. Oke, pokoknya ikutin terus ya video saya sampai akhir. Tolong jangan di skip. Terima kasih. Selanjutnya masukin telur gitu ya. Saya pakainya kuning telurnya aja, dua butir, tapi masukinnya satu persatu, terus diaduk kembali sampai kalis, sampai rata. Nah, kayak gini. Sebenarnya kalau pakai mixer itu lebih cepet ya, lebih cepet lah menyatunya. Nah, ini dia yang keduanya, saya pakai kuning telurnya lagi masukin ke dalamnya. Nah, yang satu ini buat kayak olesan gitu ya. Nanti yang kalau mau dipanggang itu biasa diolesin dulu. Pokoknya diaduk sampai rata, sampai creamy. Ini bener-bener enak sih kalau pakai pengocok kayak gini. Jadi kayak mixer aja gitu ya. Jadi rata kayak gitu. Nah, selanjutnya masukin tepung maizena ya, saya pakainya juga 7 sendok makan. Takaran gramnya saya kurang paham, pokoknya 7 sendok makan aja kayak gitu ya. Terus diaduk lagi sampai rata.
masukin juga tepung terigunya tapi sedikit-sedikit. Saya pakainya itu kalau yang dulu saya pakainya setengah. Jadi ini takarannya benar-benar dikali 2 gitu ya, 2 kali lipat jadinya. Saya pakainya itu enggak, ini tetap enggak 2 kali sih, tetap sekali ya. Saya pakainya itu 23 sendok makan. Saya kurang tahu juga gramnya berapa. Soalnya saya emang belum punya timbangan. Ini juga emang apa namanya, nyoba-nyoba dulu ya. Saya bikin kayak gini. Ternyata saya ketagihan gitu. Apa namanya, enak gitu. Ternyata apa ya? Sesuatu aja gitu. Jadi kalau misalnya kita belum berhasil, ada yang kurang, jadi pengen nyoba lagi kayak gitu. Pengen banget gitu punya perabotnya, peralatannya yang lengkap, tapi nantilah ini dalam masa percobaan dulu ya, maksudnya dalam masa belajar dulu lah. Nah ini dia tadi sisa terigunya udah dimasukin semua, terus tinggal diratain aja. Nanti kalau misalnya ini kan agak lengket tuh, kalau pakai pengocok telur, bisa juga pakai spatula atau pakai pakai apapun itu, tapi ini kayaknya setelah ini boleh pakai tangan juga biar kalis ya. Pokoknya diaduk sampai rata kayak gitu ya. Nah ini dia udah jadi, udah kalis. Tadi saya pakai tangan aja biar cepet. Terus jangan lupa cuci tangan ya kalau misalnya kita ngaduknya pakai tangan. Nah terus saya ini mau tahap ngebuletin gitu. Terus dalamnya mau saya kasih selai nanas gitu ya. Nah ini dia buat panggangannya, buat tatakan. Saya tetap masih pakai tatakan yang itu ya. Terus jangan lupa diolesin sama blue band atau margarin biar nggak lengket. Sebenarnya sih lebih enak pakai oven ya, oven yang di kompor, namanya oven tangkring, atau pakai oven listrik itu lebih mudah lagi, lebih praktis. Cuma saya emang belum punya, jadinya saya pakai ini aja dulu. Insya Allah nanti kapan kalau ada udah punya rezeki, pengen gitu sedikit-sedikit nyicil lah. Nah ini dia, saya lagi mau coba bulet-buletin. Ukurannya sesuai selera ya, mau besar atau kecil. Kalau saya sih kayaknya dibilang kecil enggak, dibilang besar enggak, jadi standar lah kayak gitu ya. Terus buletan nanasnya juga saya segini aja, jadinya nanti pas jadinya juga sedang gitu, nggak terlalu besar juga. Nah ini dia, pokoknya terus aja dilakuin sampai si adonannya habis, sampai ditatakan itu ya. Pokoknya kayak gitu deh. Nah ini dia udah siap dipanggang pakai teflon. Ini saya pakainya pakai teflon khusus buat panggangan gitu dari produk Neo House, belum saya pakai, jadi saya mau coba pakai ini. Nah terus jangan lupa kasih tatakan gitu ya, kasih loyang bawahnya biar nggak langsung ke teflon, terus nggak langsung ke tatakan yang ada nastarnya itu. Nah ini juga baru pertama kali saya pakai loyang kayak gini. Biar bawah si loyang teflonnya juga biar nggak gosong ya. Nah terus taruh di atasnya. Oh iya jangan lupa sebelum dipanggang gitu diolesin sama kuning telur, kalau bisa tambahin pewarna makanan warna kuning ya, jadi biar mengkilat, terus biar ada warnanya kayak gitu. Ini tadi saya emang lupa nggak beli pewarnanya, jadi ya udahlah nggak apa-apa kayak gini. Terus kalau bisa pakai tutup kaca ya, jadi kita bisa lihat gitu nastarnya udah matang atau belum, kayak gitu ya. Oh iya, panggang kurang lebih 30-35 menit, tapi tergantung sama suhu kompor masing-masing. Kalau misalnya
dirasa udah mateng ya diangkat aja, pokoknya cek aja kayak gitu ya. Nah ini dia udah setelah 30 atau 35 menit nastarnya alhamdulillah udah mateng, terus bawahnya juga udah garing ya, terus lembut di dalam kayak gitu. Pas saya udah cobain kan udah berbuka gitu ya, udah buka puasa, lumayan enak lah ya buat pemula yang kayak saya tuh bener-bener emang belajar banget ya. Kalau segini sih lumayan, cuman itu kayaknya kurang pengolesan di kuning telur sama pewarna aja, kurang kurang terang kayak gitu ya. Cuma next insya Allah saya terus belajar, mudah-mudahan berhasil gitu ya, nemuin bener-bener resep yang yang cocok juga. Nah ini tapi ini rasanya alhamdulillah enak lah ya, kalau misalnya buat pertama bikin kayak gini. Ini yang keduanya sih. Oh iya, kalau misalnya bunda-bunda di rumah, teman-teman di rumah mau coba bikin nastar yang kayak gini, tapi saya saranin lebih baik kalau misalnya mau pakai teflon kayak gini, kompornya itu yang nggak ada wall stickernya ya. Soalnya ini yang saya udah coba pas setelah udah selesai, ternyata wall stiker saya itu kebakar kayak hitam-hitam gitu. Jadi udahlah saya nggak lanjutin lagi. Mudah-mudahan besok insya Allah ada rezeki saya pengen pakai oven tangkring aja. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya oven listrik itu lebih bagus lagi ya. Pokoknya saya nggak rekomendasiin sih kalau misalnya mau pakai teflon, nastar pakai teflon kayak gini, lebih baik nggak usah pakai kompor yang wall sticker kayak gitu aja ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.